Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Pada kesempatan hari ini 20 April 2020, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu menjaga stamina, dan kita tetap waspada, selalu menghindari dari wabah yang sedang merajalela di negeri kita ini, yaitu COVID-19 Corona. Baik anak-anakku, di pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 hari ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu tentang drama. Drama itu apa sebenarnya? Kita harus mengetahui dulu arti dari drama. Drama merupakan karya sastra yang biasanya berbentuk dialog atau percakapan. Di sini, di drama ini, kita harus mengetahui dulu percakapan seperti apa. Terus drama di sini harus menggunakan naskah, dialog, percakapan. Di antaranya dari strukturnya itu adalah, yang pertama itu harus ada orientasi. Orientasi ini adalah awal dari sebuah cerita atau pembukaan, atau disebut dengan prolog. Prolog ini awal dari sebuah cerita. Jadi alurnya mau seperti apa dari sebuah teks drama tersebut. Kemudian kita harus mengetahui dulu jenis konfliknya. Konflik di sini adalah dialog. Konflik apa yang akan kita bahas, tentang apa? Tentunya akan mengacu kepada sebuah tema yang akan diperluas dari konflik tersebut. Kemudian sesudah konflik kita harus mengetahui juga resolusi. Dari konflik tersebut harus ada resolusi, harus ada solusinya. Jadi kalau dalam sebuah cerita drama itu tidak mungkin lurus, tetapi harus ada gejolaknya. Di sini kan yang pertama orientasinya cerita awal, kemudian harus ada cerita yang melonjaknya, cerita yang serunya. Nah, di sini kalau sudah mengenai dengan resolusi ini bagian akhir atau disebut dengan epilog. Epilog ini akhir dari sebuah cerita. Nah, biasanya akhir di sini endingnya, di sini kadang ada yang kalau tentang percintaan ini berkesan sedih, bahagia. Jadi endingnya itu seperti apa? Tentunya harus mempunyai unsur-unsur juga dalam sebuah teks drama tersebut. Unsur-unsur yang pertama yaitu kita harus mencari alurnya dulu. Alur itu adalah rangkaian cerita. Rangkaian cerita dari sebuah drama tersebut, apa yang akan kita ceritakan. Kemudian amanat. Amanat di sini merupakan sebuah pesan yang terkandung dalam drama tersebut. Harus ada amanatnya. Jadi orang yang menonton drama, orang yang membuat sebuah teks drama harus mempunyai sebuah amanat yang harus disampaikan kepada publik, baik yang membaca atau yang menonton secara langsung drama tersebut. Kemudian penokohan di sini harus ada tokoh juga, tokoh yang akan ditampilkan itu pelakunya atau karakternya dalam cerita drama ini seperti apa. Ada biasanya tokoh tersebut tokohnya antagonis, berarti pemarah. Ada juga yang penuh dengan kasih sayang. Ada juga yang tokohnya misalnya baik, atau tokohnya itu sedih, atau tokohnya ini penuh dengan didramatisirnya itu selalu mengenai musibah terus. Jadi penokohan di sini harus disampaikan dalam teks drama tersebut. Kemudian yaitu kita harus mencari juga temanya. Nah, tema dalam sebuah teks drama ini kita harus mencari ide pokok dari sebuah cerita tersebut. Jadi sebelum dijabarkan, sebelum kita lebih luas menjelaskan temanya ini apa, kemudian ide pokoknya ini kita harus kemukakan dalam sebuah teks drama tersebut. Oke, anak-anakku semua, selanjutnya
yaitu aneka saran. Dalam kesusastraan, ini aneka saran ini tata panggung atau tata rias kalau kita mau pentas misalnya. Nah, di sini harus ada aneka saran. Harus seperti apa? Make up-nya, terus dari segi penampilan, dari segi berpakaiannya sesuai dengan tokoh tersebut. Kalau tokohnya misalnya dalam keadaan susah, tentunya dalam tata rias itu harus bisa menyesuaikan. Tokohnya misalnya seorang kakek-kakek, berarti itu harus menyesuaikan. Tokohnya berarti harus mirip sekali dengan kakek-kakek. Jadi harus menjiwai tokoh tersebut kepada diri kita sebagai orang yang pelaku drama tersebut. Tetapi kalau dalam sebuah teks drama, di sini aneka sastranya itu kesusastraannya berarti kita harus menuangkan sebuah ide dan gagasan terhadap tokoh tersebut. Jadi harus kita menjiwai tokoh tersebut dituangkan ke dalam sebuah teks drama tersebut. Kemudian kalau kita menulis sebuah teks drama, tentunya kita mempunyai sebuah langkah-langkah. Langkah-langkah menulis drama, yang pertama kita harus menentukan tema. Kembali ke tema. Temanya kita ini harus tentukan dulu. Temanya mau tentang apa? Jadi harus ditentukan dulu. Kemudian kalau sudah menentukan tema, kita harus setting alur. Alur cerita ini mau dibuat seperti apa? Alurnya tidak boleh keluar dari tema tersebut. Jadi harus bersusunan. Kemudian tokohnya harus ditentukan juga. Berapa tokoh yang akan dimasukkan dalam teks drama tersebut? Biasanya di sini tokoh di sini harus masuk ke dalam sebuah dialog tersebut. Jadi dalam penokohan kita tidak boleh memasukkan sebuah tokoh tapi tidak ada perannya. Tetap saja tokoh tersebut walaupun figuran tetap harus masuk ke dalam sebuah peran tersebut dalam cerita. Selanjutnya yaitu dialog. Kita harus mencari dulu dialog antar tokoh. Mau seperti apa dialognya, percakapannya. Tentunya ini memerlukan imajinasi, memerlukan sebuah karya sastra yang lebih luas untuk menentukan dialog tersebut. Dari sebuah percakapan, dari sebuah tata bahasa, ini harus kita lebih luas lagi. Kemudian teks di sini teks samping ini harus kita mengolah sebuah teks tersebut. Jangan sampai dari cerita drama tersebut kesannya itu seperti tidak bernyawa, tidak bermakna, tidak ada pesan. Teks tersebut harus tetap kita buat dengan sungguh-sungguh dan serius. Baik anak-anakku, selanjutnya yaitu alur. Nah, di sini alur cerita dalam sebuah teks drama, alur ini mau dibawa kemana cerita tersebut? Ada alur tersebut, misalnya awalnya ini bahagia, kemudian sudah bahagia tiba-tiba melonjak, dia mengalami sebuah kesedihan, konfliknya itu kesedihan. Nah, sudah kesedihan, endingnya ini mau seperti apa? Ya, drama itu hampir sama dengan cerita-cerita atau di film-film sinetron. Film sinetron kalau lurus terus itu tidak akan menarik, tetapi harus ada gejolak konfliknya, harus ada sesuatu yang menarik sehingga penonton masuk ke dalam cerita atau tontonan tersebut. Baik, selanjutnya sesudah alur yaitu ini di sini bagian menulis naskah. Bagian menulis naskah kita harus benar-benar ekstra mengeluarkan kesusastraan atau sastranya, ilmu kesastraannya harus dikeluarkan. Jadi kebahasaannya, bahasa yang tepatnya. Jadi kita menulis tidak bisa sembarangan bahasa yang disampaikannya. Tapi dalam menulis naskah di sini tentunya kita harus mengetahui dari awal dulu temanya.
Jangan sampai posisinya menulis naskah tentang drama tersebut, temanya A tetapi naskahnya ini tidak sesuai dengan alur tema tersebut. Baik anak-anakku, penjelasan dari teks drama mudah-mudahan bisa dipahami, dan pembelajaran pada hari ini semoga bermanfaat dan kita bisa mengaplikasikan. Selanjutnya saya ingin mengetahui bagaimana sih membuat teks drama yang baik. Sekarang sedang gejolak wabah corona. Tugasnya yaitu coba kalian membuat sebuah teks drama yang berkenaan dengan dengan yang sekarang sedang ramai, yaitu wabah COVID-19. Bagaimana tanggapan orang-orang tentang COVID-19? Bagaimana dari bidang perekonomiannya? Bagaimana dari bidang sosialnya? Kita bisa tuangkan, kita bisa jelaskan dalam penyusunan teks drama tersebut. Oke, baik. Kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.